Oke, sahabat bonsai sekalian, kembali lagi di channel kita Indonesian Bonsai Art. Nah, kali ini kita akan sedikit mereview ya. Di sini pohon waru India atau hibiscus ya. Di sini pohonnya sangat-sangat bagus. Yang mana konsepnya sendiri sudah sangat jelas. Di sini ada turunan, jadi gaya sendiri dia bisa dikatakan semi cascade ya. Jadi ada percabangan yang mana dia turun menjulang ke bawah seperti itu. Nah, pohon waru ini sendiri cukup cepat untuk daripada perkembangannya itu sendiri. Cuman dia akan melambat pertumbuhan ketika sudah masuk di perantingan seperti ini ya. Ini cukup lama, jadi kita harus sering-sering pruning, harus rajin-rajin untuk mengarahkan ya, ataupun mengecek. Nah, di sini juga karakternya pohon ini sangat-sangat bagus, bisa dilihat lebih detail. Untuk karakter sendiri di sini, bisa kita lihat ya, keroposan ini sebenarnya menambah aksen daripada pohon ini sendiri. Jadi unsur ketuaan pohon kita bisa lihat di keringan ataupun kropos-kropos ini akan menambah aksen daripada seni bonsai ya. Nah, bisa kita lihat untuk perantingan di atas ini. Nah, ini juga sangat indah. Proporsinya sangat balance di sini, untuk tahapannya juga sangat jelas ya di sini. Mungkin pohon ini sebelumnya juga pernah mengikuti PAMNAS di Sidoarjo pada tahun 2024. Cuman saat itu masih di kelas prospek ya bahannya, yang nantinya mungkin akan turun juga di pameran-pameran selanjutnya, sembari kita menunggu kematangan daripada pohon ini. Nah, mungkin sebelumnya saya jelaskan ya, ini sehabis perawatan rutin, jadi kita adakan per 2 bulan sekali untuk pruning total sekaligus pengarahan yang mana-mana saja dahan pun ataupun ranting yang perlu diarahkan maupun diseleksi seperti itu ya. Nah, di sini juga ada penahan agar tidak terlalu berat ke sisi kiri pohonnya. Jadi pohon ini akan lebih condong ke sebelah kiri dengan gaya slanting ataupun semi cascade ini yang lebih dominan untuk ke arah kiri ya, seperti itu. Nah, oke sahabat bonsai sekalian, kita next ke pohon berikutnya ya. Ini juga baru saja kita lakukan training ataupun perawatan rutin, di mana kita lakukan 2-3 bulan tergantung kepada kesuburan daripada pohon ini sendiri. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sehabis kita pruning untuk pertumbuhan tunas-tunas baru sangat bagus ya. Jadi yang kita harapkan seperti ini, untuk tunas-tunas baru sangat subur, dan ini kemarin baru 1 mingguan yang lalu kita lakukan pruning maupun pengarahan daripada perantingan ini ya. Nah, ini sendiri pohon anting putri, jadi Rectia religiosa, di mana di sini kita presentasikan ataupun kita konsep dari awal itu dia informal ya, ataupun multiple trunk juga bisa, karena di sini ada 2 batang yang akan dominan, dan di sini akan ada mahkota atau semi mahkota atau mahkota kedua daripada mahkota utama ya. Jadi di sini akan ada tonjolan mahkota untuk batang kedua ini ya. Jadi ini batang utama dan di sini ada batang kedua.
Nah, pohon anting putri sendiri kalau di daerah sini sangat-sangat subur juga, karena penanaman sendiri kita di atas dak ya, ini di lantai 3 kebetulan. Jadi untuk sinar matahari maupun angin itu sangat sangat dominan dan sangat cocok untuk kita menanam anting putri ini. Nah, sedikit kita jelaskan juga, ini PR kita di dalam membuat bonsai ini masih akan cukup makan waktu juga, kayaknya kelihatannya tinggal ke tahap perantingan, cuman kalau kita lebih detail lagi nanti ya cukup memakan waktu juga ya di sini. Di sini pun untuk mahkotanya sendiri belum terbentuk, ataupun kerangka daripada mahkota ini belum terbentuk sempurna ya di situ. Nah, untuk background sendiri juga sangat-sangat bagus dan sudah balance juga, bisa kita lihat dari atas ya. Nah, ini mungkin udah 70 sampai 80% untuk progres daripada anting putri ini. Nah, oke sahabat bonsai sekalian, kita next ke pohon berikutnya. Kita akan mereview pohon Hokianti ya ini ya. Di sini dia dipresentasikan dan dikonsep dengan gaya bunjin ya. Jadi ada batang lurus kemudian terjun ke bawah. Nah, pohon-pohon seperti ini pendapat saya ya. Jadi untuk pohon seperti ini jangan terlalu dibuat ribet ya. Dalam artian kita bisa presentasikan di sini dengan simple saja. Seperti contohnya ini. Hanya ada dua kumpulan mahkota atau dua kumpulan tajuk yang utama maupun pendukung ya. Dan gaya-gaya seperti ini juga tidak monoton ya, seperti itu menurut saya. Jadi kita bisa berekspresi melalui bahan-bahan seperti ini. Nah, kita putar untuk kita lihat detailnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada juga percabangan, di mana ini sebagai untuk keseimbangannya atau kestabilan daripada pohon. Jadi pohon-pohon seperti ini memang konsepnya cukup rumit, cuma dia bisa indah jika kita melakukan konsep itu dengan benar ya. Contoh di sini, ini kalau tidak ada pohon kesannya apa ya, tidak imbang, jadi langsung berat ke sebelah kiri. Tapi jika ada ini, ada kecil saja, mungkin akan lebih indah dan lebih imbang ya, seperti itu ya. Jadi untuk gaya sendiri di sini gayanya masuk gaya bunjin ya, seperti itu.